mungkin ditanya gitu ya, teman-teman bisa menyampaikan dengan baik gitu. Oke, jadi untuk analisis trimetri ini atau volumetri ini kan ada beberapa jenis gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah analisis titrimetri berdasarkan reaksi asam basa. Jadi, untuk analisis titrimetri sendiri itu kenapa ada beberapa jenis? Nah, itu dibedakan berdasarkan prinsip dasar reaksinya gitu. Nah, ini yang akan kita bahas pertama ini adalah terkait titrasi asam basa. Walaupun mungkin di awal saya akan menjelaskan terkait dasar ya dari analisis titrimetri atau volumetri. Jadi belum ke secara spesifik ke titrasi asam basanya. Oke. Ya mungkin kalau ini nggak perlu banyak dibahas ya. Jadi kenapa disebut analisis titrimetri atau volumetri? Ya karena ya analisis berdasarkan volume ya atau berdasarkan metode titrasi gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya ketika kita akan melakukan analisis kuantitatif secara titrimetri begitu ya. Jadi yang pertama itu kita bisa menganalisis suatu zat dengan analisis titrimetri jika yang pertama itu adalah reaksi antara sampel ya atau analat yang ada di dalam sampel itu bereaksi secara stoikiometri dengan penitar ya atau eh, titrat titran gitu ya. Jadi harus bereaksi secara stoikiometri dan juga tidak boleh menghasilkan reaksi samping. Terus reaksi harus berjalan dengan cepat, reaksi secara harus kuantitatif, artinya ya bisa ditentukan ya nanti jumlah molnya berapa gitu ya. Terus kemudian juga pada saat tercapainya titik ekivalen, maka reaksi harus dapat diketahui titik akhirnya dengan jelas gitu ya. Atau ya, nah biasanya kan eh, apa? Ketika kita melakukan analisis titrimetri, ada kalanya si sampel ataupun si penitar itu adalah tidak berwarna gitu ya. Jadi tidak terus hasil reaksinya juga tidak berwarna. Jadi tidak terlihat jelas perubahan yang terjadi gitu ya karena sama-sama tidak berwarna. Oleh karena itu untuk mengetahui tadi titik akhirnya itu terjadi perubahan yang jelas, maka muncullah syarat yang kelima ya, yaitu harus ada indikator gitu, baik indikator secara langsung maupun tidak langsung gitu ya. Jadi kalau misalnya indikator langsung itu ya berarti biasanya ketika misalnya penitar atau sampel gitu ya, itu punya warna tertentu sehingga pada saat terjadi titik ekuivalen terjadi perubahan warna gitu. Nah, itu berarti indikator secara langsung. Nah, kalau indikator tidak langsung biasanya ya kita tambahkan sendiri ya larutan indikatornya ke dalam larutan sampel gitu ya untuk menandakan nantinya pada saat titik ekivalen atau titik akhir terjadi perubahan warna dari indikator tersebut gitu. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk analisis trimetri ini dibedakan berdasarkan jenis reaksi yang mendasari apa proses titrasi tersebut ya. Jadi yang pertama itu adalah titrasi asam basa, terus pengendapan, kompleksometri dan juga titrasi berdasarkan reaksi redoks. Nah, yang akan kita bahas sekarang ini adalah terkait titrasi asam basa. Nah, ini juga masih perlu diingat ya, apa saja yang harus kita eh, apa yang harus kita persiapkan gitu ya ketika kita akan melakukan proses titrasi. Jadi yang pertama tentunya adalah larutan standar. Jadi larutan standar ini adalah larutan yang harus sudah diketahui kadarnya ya atau konsentrasinya gitu ya. Terus yang kemudian adalah larutan sampel. Yang tadi larutan sampel ini adalah yang mengandung zat gitu ya yang akan kita tentukan kadarnya. Dan tentunya yang ketiga seperti persyaratan yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa larutan indikator ini adalah hal yang penting juga ya dalam analisis titrimetri. Walaupun ya ada beberapa eh, analisis titrimetri yang tidak menggunakan indikator ya atau dia si
biasanya penelitiannya itu bersifat auto indikator gitu ya. Jadi tidak perlu ada penambahan indikator eh, dari luar gitu ya. Nah, terus kemudian pada saat titrasi eh, perlu juga diperhatikan yang pertama itu adalah faktor-faktor yang menentukan kesempurnaan reaksi dan yang kedua adalah pemilihan indikator yang digunakan. Nah, untuk larutan standar ya mungkin teman-teman juga sudah memahami ya bahwa larutan standar ini ada dua jenis, ada standar larutan standar primer dan juga ada larutan standar sekunder ya. Jadi apa tidak semua zat ya itu bisa menjadi larutan atau tidak bisa menjadi standar primer gitu. Nah, karena untuk material yang bisa menjadi standar primer itu ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi ya. Jadi di sini ada 5 persyaratan yang harus dipenuhi yang ya tidak boleh dilanggar satupun gitu. Jadi kalau material bisa menjadi larutan standar primer ketika dia mempunyai kemurnian tinggi, terus mempunyai rumus molekul yang pasti, tidak bersifat higroskopis, dan juga mudah ditimbang, terus larutannya juga bersifat stabil dan mempunyai berat ekivalen yang tinggi. Nah, jika ada salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka material ini eh, tidak bisa menjadi larutan standar primer, tapi masuknya ke dalam larutan standar sekunder, gitu. Nah, jadi kalau larutan standar primer itu eh, bisa langsung kita tentukan kadarnya ya dengan cara kita menimbang gitu ya secara kuantitatif, kemudian kita larutkan ke dalam volume tertentu secara kuantitatif juga. Nah, di situ kita bisa langsung menghitung kadar pasti dari si larutan standar primer tersebut, gitu. Nah, beda halnya dengan larutan standar sekunder. Jadi, larutan standar sekunder ini tidak bisa langsung kita tentukan kadarnya, walaupun misalnya kita sudah menimbang pada apa pada masa tertentu gitu ya, dengan menggunakan eh, timbangan analitik gitu ya. Terus kemudian kita larutkan ke dalam labu ukur dengan volume tertentu hingga tanda tera gitu ya, artinya volumenya pasti gitu ya. Nah, tetap kita tidak bisa langsung menghitung ya konsentrasi pastinya gitu ya. Jadi yang kita bisa hitung itu kalau kita membuat larutan dari larutan standar primer itu ya bukan konsentrasi pastinya gitu ya. Jadi masih konsentrasi perkiraan gitu. Untuk mengetahui konsentrasi pasti, maka larutan standar sekunder ini perlu kita standarisasikan dengan menggunakan larutan standar primer tadi yang sudah diketahui secara pasti konsentrasinya berapa, gitu. Kenapa larutan standar sekunder ini tadi walaupun kita sudah timbang gitu ya, masanya tertentu dengan volume tertentu itu tidak bisa langsung kita tentukan konsentrasinya. Ya bisa jadi misalnya ketika kita membuat larutan standar NaOH 0,1 M gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya bisa kita langsung timbangkan. Misalnya kita bikin 1 liter ya, berarti kan eh, eh, 40 kali 0,1 kali 1 ya, berarti 4 gram gitu ya. Kemudian kita larutkan dalam 1000 eh, mililiter air gitu ya, pakai labu ukur 1 liter gitu. Nah, tapi kan mungkin yang kita timbang 4 gram itu karena si NaOH ini bersifat higroskopis ya, dia mudah menyerap eh, apa eh, menyerap uap air gitu ya. Nah, jadi menyebabkan 4 gram yang kita timbang itu sebenarnya bukan 4 gram NaOH gitu ya. Jadi bisa jadi 4 gram itu sudah termasuk ada kandungan air di dalamnya gitu ya. Jadi makanya ketika kita hitung kembali, walaupun dapat misalnya 0,1 M gitu ya. Nah, itu sebenarnya belum pasti itu konsentrasi si NaOH-nya gitu ya. Karena tadi mungkin pada saat nimbang ada uap air yang ikut
tertimbang juga gitu ya. Nah, kita kan tidak tahu berapa banyak uap air yang tertimbang, terus eh, si NaOH-nya itu berapa banyak juga gitu ya. Jadi makanya eh, konsentrasi yang kita hitung tadi ya bukan 0,1 M kepunyaan si NaOH gitu. Nah, untuk mengetahui konsentrasi pastinya maka kita lakukan standarisasi si NaOH ini gitu ya, misalnya dengan asam oksalat gitu ya. Jadi nanti setelah dilakukan standarisasi baru kita bisa hitung kembali gitu ya untuk mengetahui konsentrasi dari si NaOH tersebut gitu, berdasarkan volume eh, penitaran ya. Nah, itu eh, ya sedikit dasar ya dari analisis titrimetri atau volumetri yang mungkin sebelumnya juga teman-teman sudah pernah pelajari. Nah, tapi ya diingat-ingat kembali mungkin sudah lupa ya karena pasti untuk eh, pelajaran ini kan di awal-awal biasanya dapatnya ya. Tuh, terus selanjutnya kita lanjutkan kita lanjutkan dengan materi titrasi asam basanya. Ya, jadi di sini eh, disampaikan bahwa titrasi asam basa ini adalah titrasi berdasarkan reaksi asam basa ya atau reak- reaksi pertukaran gitu ya, pertukaran antara ion basa dengan ion apa? Ion asam ya untuk menjadi garam gitu ya dan juga molekul air gitu kan. Jadi di sini untuk titrasi asam basa ini ada dua jenis juga berdasarkan penitarnya. Jadi kalau penitarnya itu adalah asam, jadi disebut sebagai asidimetri ya. Terus kemudian kalau penitarnya itu adalah basa disebut sebagai analisis alkalimetri. Terus kemudian eh, untuk menentukan titik akhir dari titrasi asam basa ini biasanya berdasarkan perubahan pH ya yang terjadi pada titik ekivalen. Nah, di mana daerah di mana terjadi perubahan pH ini bergantung pada sifat dan konsentrasi dari zat penitar ya atau juga zat yang dititrasi gitu. Nah, apa hal ini juga yang menentukan indikator yang pas ya, yang cocok yang bisa digunakan pada saat proses titrasi asam basa ini terjadi gitu. Jadi bisa saja indikator yang digunakan itu berbeda-beda gitu ya. Karena tadi tergantung dari kekuatan asam ataupun kekuatan basa yang kita gunakan gitu ya. Terus kemudian sifat dari si sampel yang kita gunakan juga. Nah, itu kan akan menghasilkan tentunya garam yang berbeda juga gitu ya. Nah, sifat dari garam juga kan beda-beda gitu ya. Maksudnya pH garam itu kan berbeda-beda ya. Kalau misalnya pH-nya kalau garamnya garam netral ya berarti pH-nya itu adalah pH netral 7 gitu ya. Jadi berarti indikator yang kita gunakan itu adalah indikator yang punya trayek pH di sekitar 7 gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya ternyata kita mentitrasi zat gitu ya yang ketika bereaksi dengan penitarnya yang apa penitarnya itu yang basa gitu ya terus menghasilkan garam yang dia cenderung asam gitu ya, misalnya seperti NH4Cl misalnya gitu ya. Nah, berarti kan kita menggunakan indikator yang trayek pH-nya asam gitu ya, atau di bawah 7 gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita eh, ingin menentukan kadar dari suatu zat gitu ya, yang misalnya bereaksi dengan basa NaOH gitu ya, misalnya apa ya, misalnya seperti
ya natrium oksalat gitu ya. Garam natrium oksalat kan dia ya sifatnya lebih lebih basa ya. Jadi berarti kita menggunakan indikator yang trayek pH-nya ya di atas 7 gitu ya atau lebih ke arah basa gitu. Jadi itulah yang menyebabkan tadi kenapa indikator itu bisa berbeda-beda karena pH pada saat titik ekivalen yang bisa tercapai gitu ya ketika si sampel bereaksi dengan si penitar juga akan berbeda-beda ya tergantung sifat dari sampelnya terus tergantung dari nanti garam yang dihasilkannya gitu ya. Nah, itulah yang menentukan indikator apa yang cocok gitu ya untuk digunakan dalam suatu eh, proses titrasi asam basa gitu. Jadi berdasarkan pH ya. Nah, ini mungkin juga perlu diingat kembali ya pengertian antara asam dan basa berdasarkan beberapa teori yang mungkin juga pernah teman-teman pelajari sebelumnya ya. Baik itu teori Arrhenius, teori Bronsted Lowry gitu ya dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi saya rasa ya teman-teman sudah tahu ya apa yang dimaksud asam gitu ya, apa yang dimaksud basa gitu. Nah, terus kemudian juga ini menjadi dasar juga ya dalam eh, titrasi asam basa yaitu terkait elektrolit lemah dan elektrolit kuat gitu ya. Jadi kalau yang elektrolit kuat ini biasanya adalah ya apa berupa asam atau basa kuat gitu ya yang dimana ketika dilarutkan itu kan tidak mengalami eh, dia apa terionisasi sempurna gitu ya. Jadi nilai alfanya itu 1 gitu ya. Sedangkan kalau elektrolit lemah itu kan eh, apa material yang ketika dilarutkan di dalam air itu dia mengion sebagian ya sehingga mempunyai alfa di antara 1 sampai 0 gitu ya. Nah, ini juga menjadi dasar nantinya dalam penentuan pH dari suatu larutan. Nah, ini harus dikuasai ya mungkin atau dibaca-baca kembali terkait materi kimia dasar baik itu stoikiometri, terus terkait larutan ya. Terus juga ini eh, apa pengukuran pH atau perhitungan pH gitu ya. Karena ini yang menjadi dasar nantinya dalam melakukan analisis titrimetri berdasarkan prinsip reaksi asam basa gitu ya. Nah, tadi kaitannya misalnya yang elektrolit kuat kan, misalnya basa atau asam kuat ya, yang dimana dia tidak atau mengion sempurna ya, mengion sempurna sehingga ketika kita apa menentukan pH-nya gitu ya, berarti eh, langsung bisa kita hitung ya berdasarkan konsentrasi dari H plusnya ya yang setara dengan eh, konsentrasi dari si asam kuat atau basa kuatnya gitu ya berdasarkan perbanding perbandingan molnya gitu. Nah, tapi kalau yang elektrolit lemah, misalnya seperti asam lemah atau basa lemah, nah mereka kan mengion sebagian ya, sehingga mempunyai tadi nilai alfa, juga mempunyai nilai tetapan asam dan juga tetapan basa. Jadi ketika kita menentukan pH dari asam lemah ataupun basa lemah atau tadi elektrolit lemah gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan nilai konstanta asam dan juga konstanta basanya gitu. Jadi makanya ketika kita menentukan pH dari suatu asam lemah atau basa lemah ya, maka tidak bisa langsung berdasarkan eh, konsentrasi H plus ataupun OH minnya gitu ya, tapi harus dikalikan dengan konstanta asam ataupun konstanta basanya baru nanti diakarkan ya. Nah, dari situ bisa ketahuan konsentrasi H plus atau OH minnya
Kemudian baru kita bisa menghitung nilai pH-nya gitu ya. Nah, itu yang perlu diingat kembali ya. Terus kemudian terkait larutan buffer. Jadi larutan buffer juga mungkin apa akan berhubungan ya dengan titrasi asam basa karena kan ketika misalnya kita reaksikan antara asam lemah gitu ya dengan garamnya ya asam lemah dengan basa lemah dari garamnya gitu ya. Asam lemah atau basa lemah dengan garamnya kita reaksikan gitu ya. Nah, itu kan akan eh, bereaksi membentuk buffer ya atau menghasilkan larutan buffer gitu. Nah, itu larutan buffer itu sendiri kan apa menghasilkan pH tertentu juga gitu ya, yang bisa kita hitung juga pH-nya gitu ya. Nah, itu pasti suatu saat ya eh, larutan buffer ini akan tercapai gitu ya. Jadi ini juga perlu kita perhatikan bagaimana apa dalam menghitung gitu ya pH dari suatu larutan buffer. Nah, biasanya untuk pH dari larutan buffer itu eh, dalam perhitungannya itu seperti ini ya. Jadi kalau misalnya pH dari suatu larutan buffer itu ada karena tadi berupa bisa basa lemah atau asam lemah dengan garamnya gitu ya. Jadi makanya di sini muncul nilai Ka dan juga konsentrasi asam dan konsentrasi garam. Nah, dari situ baru kita bisa tentukan nilai pH dari si larutan buffer tersebut berdasarkan apa rumus seperti ini ya. Jadi pH dari larutan buffer itu sama dengan pKa dikurangi logaritma konsentrasi asam per konsentrasi garam atau eh, ditambah ya log konsentrasi garam per konsentrasi asam. Nah, ini juga sama kalau tadi kan khusus untuk asam lemah dengan garamnya ya. Nah, kalau yang ini pOH untuk basa lemah dengan garamnya. Jadi nanti kalau untuk ingin mengetahui pH-nya tinggal 14 dikurangi nilai pOH-nya. Nah, ini sebenarnya pasti sudah pernah teman-teman dapat semuanya ya. Ini hanya mengingatkan kembali gitu ya. Tadi perhitungan pH untuk elektrolit kuat, terus perhitungan pH untuk elektrolit lemah, terus perhitungan pH untuk eh, buffer ya, larutan buffer gitu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah perhitungan pH untuk garam-garam yang bisa terhidrolisis. Nah, jadi untuk garam-garam yang bisa terhidrolisis itu adalah hanya garam-garam yang berasal dari eh, asam asam kuat dengan basa apa basa lemah gitu ya atau sebaliknya basa kuat dengan asam lemah gitu. Dan juga garam yang berasal dari asam dan basa lemah gitu. Sedangkan garam yang berasal dari asam dan basa kuat itu tidak bisa mengalami proses hidrolisis. Jadi proses hidrolisis itu sendiri adalah proses reaksi ya antara ion-ion garam dengan air. Biasanya menghasilkan suatu hidroksida ya, menghasilkan suatu hidroksida sehingga menyebabkan apa? Ya dia bereaksi ya gitu. Nah, jadi berdasarkan itu tadi garam itu ada 4 jenis yang bisa mengalami hidrolisis itu adalah hanya ini yang kedua ya garam garam yang anionnya adalah proton akseptor atau tadi garam yang berasal dari basa kuat dengan asam lemah ya. Jadi ini bisa mengalami proses hidrolisis terus kemudian
garam-garam yang kationnya adalah proton donor ya, atau tadi garam yang berasal dari asam kuat dengan basa lemah. Nah, ini juga bisa mengalami hidrolisis. Dan yang ketiga itu adalah garam-garam yang kationnya dan anionnya itu ada berasal dari asam lemah dan juga basa lemah ya. Ini juga bisa mengalami hidrolisis. Nah, sedangkan garam yang berasal dari basa kuat dengan asam kuat ini dia apa? Tidak tidak bisa mengikat ya, tidak bisa bereaksi gitu ya dengan molekul atau dengan ion H plus dan OH min ya atau dengan air gitu ya, sehingga dia tidak bisa mengalami proses hidrolisis, jadi dia bersifat netral. Nah, untuk garam-garam tersebut tadi yang bisa mengalami hidrolisis itu juga menyebabkan nantinya pH ketika garam tersebut kita larutkan ya di dalam molekul air itu akan berbeda-beda gitu. Untuk garam yang tadi berasal dari asam kuat dan basa kuat, itu dia tidak mengalami hidrolisis sehingga pH-nya netral ya, atau pH-nya 7 sehingga ya mau itu misalnya kita campurkan misalnya 1 mol NaOH dengan 1 mol HCl itu pH-nya 7. Terus kita larutkan lagi misalnya 2 mol gitu ya, 2 mol eh, HCl HCl terus dengan apa 1 mol NOH gitu ya ya tetap itu juga pH-nya 7 gitu ya, jadi tidak tidak ber tidak berpengaruh ya gitu ya, jadi pokoknya kalau garam netral kita larutkan itu pasti pH-nya itu 7 gitu ya, tidak tidak akan berubah gitu ya karena tadi dia tidak akan mengalami proses hidrolisis. Nah, sedangkan untuk garam yang berasal dari asam lemah dan juga basa kuat, misalnya seperti CH3COONA. Nah, di sini kan ketika si garam ini kita larutkan ke dalam air, maka si eh, anionnya atau CH3COO-nya ini dia akan bereaksi ya, akan eh, akan bereaksi gitu ya dengan air ya, atau tadi mengalami proses hidrolisis gitu ya, menjadi bentuk eh, asamnya ya, asam dari CH3COOH atau COOH ya, plus OH- gitu. Nah, ini karena dia menghasilkan OH- inilah yang menyebabkan dia cenderung untuk si garam ini dia bersifat sedikit basa gitu. Karena tadi dengan proses hidrolisis dia akan menghasilkan OH- yang banyak gitu ya sehingga cenderung si garam ini CH3COONA ini bersifat basa gitu. Nah, kebalikannya untuk misalnya untuk garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat. Nah, yang bereaksi dengan si airnya itu adalah si kation dari si basa lemahnya atau B plusnya ya di sini misalnya. Jadi B plusnya ini akan bereaksi dengan air ya, menghasilkan basa ya atau BOH plus H plus gitu. Nah, di sini karena menghasilkan ion H plus inilah yang menyebabkan dia nantinya si pH-nya itu cenderung asam ya karena menghasilkan ion H plus gitu. Nah, sedangkan untuk garam yang berasal dari dua-duanya lemah ya baik itu asam maupun basanya. Nah, ini tergantung ya pH-nya itu tergantung dari kekuatan si asam dan juga si basanya gitu ya. Nah, itu yang menentukan itu adalah nilai tadi Ka dan nilai Kb-nya gitu. Kalau misalnya nilai konstanta asam dan juga konstanta basa dari si eh, apa kation B plus dan anion amin ini setara atau ekuivalen ya sama gitu ya. Nah, itu bisa saja si pH-nya itu juga netral atau pH-nya itu 7. Tapi kalau misalnya eh, asamnya lebih kuat misalnya ya,
kekuatan asamnya lebih kuat. Nah, itu biasanya dia eh, si apa? Si pH-nya itu lebih ke bersifat basa gitu ya dan sebaliknya. Nah, jadi kalau disimpulkan ya, kita bisa menyimpulkan bahwa pH untuk larutan garam, tadi untuk garam yang bersifat netral yaitu pH-nya sama dengan 7, terus kemudian garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat, pH-nya bisa kita hitung seperti ini ya, setengah PKW ditambah setengah pKa plus setengah logaritma dari konsentrasi garam. Sedangkan untuk yang berasal dari basa lemah dan asam kuat, nah kita bisa hitung pH-nya sebagai berikut. Dan untuk yang garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah atau mengalami hidrolisis sempurna ya, dia untuk nilai pH-nya itu adalah setengah PKW plus setengah PKA dikurangi PKB gitu ya. Jadi ini yang menentukan tadi kalau misalnya PKA dan KB-nya itu sama, maka pH-nya 7. Tapi kalau misalnya KA-nya lebih besar, berarti kemungkinan pH-nya di atas 7 ya. Dan sebaliknya gitu ya, kalau KB-nya yang lebih besar, berarti pH-nya eh, di bawah di bawah 7. Nah, kemudian terkait indikator indikator asam basa ya. Ini tadi yang berhubungan dengan kapan sih misalnya kita menggunakan indikator A gitu ya, kapan sih kita menggunakan indikator B dan seterusnya gitu ya. Karena indikator ini sendiri jenisnya macam-macam, mempunyai trayek pH yang bermacam-macam juga gitu ya. Jadi kita harus memilih indikator yang tepat kalau kita ingin apa tidak ada kesalahan gitu ya dalam melakukan proses titrasi. Karena kalau misalnya indikatornya tidak tepat, otomatis nanti kesalahan dalam menentukan titik akhir gitu ya. Nah, makanya indikator ini menjadi hal yang penting ya, terutama misalnya ketika ya apa si analat atau sampel ya yang akan kita tentukan kadarnya ini eh, bereaksi dengan penitar itu menghasilkan produk atau misalnya garam yang nggak ketahuan gitu ya, maksudnya eh, tidak berwarna, terus juga tidak tidak membentuk endapan gitu ya, tidak tidak adanya timbul gas dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu kan akan sulit ya menentukan titik akhirnya itu eh, dihentikan kapan gitu. Nah, makanya indikator menjadi hal yang sangat penting gitu ya dalam analisis titrimetri. Tapi juga ya kita harus benar-benar hati-hati ya atau benar-benar yakin dalam memilih indikator yang tepat gitu. Nah, ini kan tadi berhubungan dengan pH pada saat titik ekivalen terjadi gitu ya ketika si eh, sampel bereaksi dengan si penitar. Nah, untuk indikator asam basa sendiri itu umumnya itu adalah berasal dari senyawa organik ya. Yang sebenarnya indikator ini sendiri sebenarnya bentuknya itu berupa asam lemah ataupun basa lemah yang dimana ketika misalnya kita tadi eh, larutkan gitu ya, kalau berupa asam lemah dan basa lemah itu kan menghasilkan ion-ion ya yang yang mengion gitu ya, yang memungkinkan terjadi perubahan warna gitu ya karena terjadinya proses ionisasi gitu ya. Nah, jadi kalau kita kita eh, jabarkan, misalnya eh, indikator itu kan tadi berupa asam lemah gitu ya, ataupun basa lemah. Jadi kalau asam lemah kita asumsikan sebagai H-in gitu ya, sedangkan kalau basa lemah berupa in OH ya. Nah, jadi ketika misalnya si larutan indikator ini masih dalam bentuk molekul ya, belum
belum mengion gitu ya, itu misalnya dia punya warnanya itu, misalnya ini kita PP lah misalnya gitu ya, indikator PP gitu ya. Itu kan eh, pada saat di warna asam dia itu tidak berwarna gitu ya. Nah, kemudian ketika kita gunakan dalam titrasi misalnya si asam oksalat gitu ya dengan NaOH gitu. Nah, pada saat kita masukkan ke si asam oksalat kan warnanya tidak berwarna gitu ya. Tapi kemudian ketika kita titar si asam oksalat ini dengan NaOH gitu ya, atau dengan adanya keberadaan OH- ya. Nah, maka kan si asam ini kan kemudian akan semakin berubah gitu ya, pH-nya menjadi semakin basa gitu ya. Ya otomatis si PP ini yang tadinya warna di asamnya itu eh, tidak berwarna gitu ya. Nah, ketika sudah banyak penambahan OH- dari NaOH, maka dia akan bersifat basa yang akhirnya warnanya juga berubah menjadi warna basa, yaitu berwarna merah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi eh, terjadinya perubahan warna itu karena terjadinya perubahan pH gitu ya. Jadi di pH asam warnanya tertentu, nanti di pH basa juga warnanya tertentu. Nah, hal itulah yang menyebabkan kita mampu untuk melihat adanya perubahan warna gitu ya, karena terjadi perubahan pH gitu ya. Nah, begitu pula misalnya ketika indikatornya itu yang dia itu secara alami ya, dia bersifat basa gitu ya. Bersifat basa ya kemudian kita gunakan dalam suatu eh, titrasi gitu ya. Misalnya dengan menggunakan asam gitu ya, berarti kan nanti lama-lama si larutannya akan bersifat asam sehingga dia akan berubah juga warnanya dari yang warna pada saat pH basa menjadi warna menjadi saat pH asam gitu ya. Eh, jadi disitulah terjadinya perubahan eh, warna gitu ya karena ada perubahan pH. Jadi makanya kenapa tadi penting kita memilih indikator ya yang sesuai dengan pH-nya gitu ya. Jangan sampai misalnya sebenarnya si si indikator yang kita gunakan itu trayek pH-nya itu eh, apa di pH asam gitu ya. Nah, kita terus kemudian si sampelnya yang akan kita tentukan itu menghasilkan garam yang trayek pH-nya itu atau pH-nya itu di basa gitu ya. Nah, itu kan nggak mungkin itu ya, nggak mungkin ada perubahan warna gitu ya, karena tadi kita salah menentukan indikator. Jadi karena indikator ini tadi berupa asam lemah ataupun basa lemah gitu ya. Jadi sebenarnya indikator ini sendiri dia punya nilai tetapan ya, nilai tetapan konstanta apa tetap tetapan atau konstanta indikatornya gitu ya, sehingga dia juga memungkinkan punya pH sebenarnya si indikator ini gitu. Tapi karena kita menggunakannya itu kan sedikit ya, jadi beberapa tetes doang gitu ya. Nah, itu tidak eh, akan banyak merubah pH dari pH sampel gitu ya. Jadi ya masih aman gitu ya, kecuali kita pakai indikatornya setara dengan volume dari sampel. Nah, itu baru akan berpengaruh ya terhadap pH dari si sampel gitu ya. Tapi kalau kita cuma beberapa tetes ya itu tidak akan berpengaruh gitu ya terhadap perubahan pH dari si eh, larutan atau dari si sampel kita gitu. Nah, ini beberapa jenis indikator ya untuk titrasi asam basa. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahui ya gitu ya. Jadi ada yang pertama itu ada timol blue ya. Dia kisaran pH-nya itu asam sekali ya. Itu antara 1 sampai 2 ya, 1,2 sampai 2,8 atau 1 sampai 3 gitu ya. Terus metil orange 3 sampai 4, metil jingga sama 3 sampai 4 ya, tapi lebih tinggi sedikit. Ada metil merah itu 4,2 sampai 6. Terus bromtimol blue ada 6 sampai 7,6 ya.
PP 8 sampai 9,8 gitu ya. Nah, jadi eh, inilah beberapa contoh ya. Ini juga ada lagi yang lainnya. Beberapa contoh apa indikator yang bisa kita gunakan dalam analisis titrasi asam basa ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat bahwa trayek pH masing-masing indikator itu berbeda-beda gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya kita ingin menganalisis gitu ya suatu sampel yang kira-kira gitu ya si pH titik ekuivalennya itu ada di pH 5 gitu ya. Ya berarti kita gunakan indikatornya itu adalah gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata pH pada saat titik ekuivalen itu adanya di pH apa di pH 9 gitu ya. Nah, bisa kita gunakan PP gitu ya. Atau misalnya selanjutnya bisa juga misalnya di pH-nya, trayek pH-nya itu di 11 gitu ya. Berarti kita gunakan di indikatornya kuning alizarin gitu. Dan lain sebagainya gitu ya. Jadi eh, kita harus yakin gitu ya bahwa indikator yang kita gunakan itu sesuai dengan pH pada saat titik ekuivalen itu tercapai ya. Jadi titik ekuivalen itu sendiri kan adalah titik di mana terjadinya kesetimbangan ya atau kesetaraan atau ekuivalen ya namanya juga ekuivalen antara eh, si sampel gitu ya dengan eh, standar ya, dengan larutan standar gitu ya. Jadi di situ jumlah ekuivalennya antara si sampel dan standar itu sama gitu ya. Jadi artinya berarti sampel sudah tepat bereaksi dengan si penitar gitu ya. Semuanya sudah berubah menjadi bentuk produk eh, atau garam dalam hal ini kan garam ya asam dengan basa gitu ya membentuk garam gitu ya yang dimana nanti eh, pH garam tersebutlah sebenarnya yang menentukan indikator yang cocok gitu. Nah, tapi misalnya ketika kita melakukan tadi misalnya natrium atau HCl dengan NaOH gitu. Nah, itu kan sebenarnya menghasilkan NaCl ya, NaCl yang trayek pH-nya itu sebenarnya 7 gitu ya. NaCl yang trayek pH-nya 7. Sebenarnya untuk ketika kita menggunakan PP ini agak agak tidak cocok ya atau tidak sesuai gitu ya karena trayek pH PP ini sendiri kan 8 sampai 10 ya atau 8 sampai 9 tadi ya 9,8 gitu. Nah, ini kan berarti trayek pH-nya itu sebenarnya berada di atas pH titik ekuivalen dari si NaCl gitu ya. Nah, tapi kita lihat di sini tidak ada gitu ya indikator yang trayek pH-nya itu antara eh, apa antara 6 sampai 8 itu tidak ada ya. Ya, ini ada si eh, biru bromtimol ya, tapi ini ya indikatornya lumayan susah gitu ya. Dan mahal juga jadi jarang dipakai gitu ya. Jadi makanya lebih banyaknya itu menggunakan PP. Jadi makanya ketika misalnya teman-teman menitar gitu ya, yang kemungkinan dia itu eh, pH-nya itu netral menggunakan PP misalnya gitu. Nah, itu jangan sampai terlalu berlebih ya, karena kalau terlalu berlebih itu sebenarnya sudah kelebihan ya gitu. Itu sudah sangat basah sekali gitu. Jadi sebaiknya makanya kalau kita eh, menitar gitu ya dengan indikator PP, terutama untuk yang menghasilkan garam netral itu eh, biasanya ya setitik apa setetes setetes berubah warna yang tadinya misalnya tidak berwarna menjadi ya ada merah-merahnya itulah yang menjadi titik akhir ya dari si penitaran tersebut. Itu dimaksudkan agar tidak terlalu berlebih gitu ya proses titrasinya gitu. Karena kalau sudah sampai warnanya merah gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya pH-nya udah sampai ke pH 8 gitu ya. Padahal untuk NaCl tadi trayek pH-nya itu ada di 7 gitu. Jadi ya jangan sampai terlalu berlebih untuk
penitaran dengan menggunakan PP, terutama tadi ketika menghasilkan produknya itu yang berwarna, yang bersifat netral. Eh, itu ya, jadi itu pentingnya ya dalam menentukan indikator indikator dari suatu penitaran asam dan basa ya. Jadi harus memperhatikan trayek pH ketika eh, produk itu dihasilkan gitu. Jadi harusnya sih eh, pH-nya misalnya 8, berarti kita menggunakan indikator yang antara 8 sampai 9 gitu. Atau misalnya eh, pH di titik ekuivalennya itu tadi misalnya 5 gitu ya. Nah, berarti kita menggunakan indikator yang trayek pH-nya 4 sampai 6 gitu ya. Jadi bisa menggunakan merah metil misalnya gitu, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dari eh, misalnya ini struktur dari indikator PP ya. Itu bisa kita lihat di sini strukturnya seperti ini. Jadi ketika dalam keadaan asam ya, itu tidak berwarna, kemudian ketika dalam keadaan basa dia berwarna merah. Jadi di sini terjadi perpindahan ini ya molekul H plus gitu ya. Jadi di sini sebenarnya terbentuk OH-. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi ketika kita ingin melakukan analisis titrimetri khususnya asam basa gitu ya, tidak ada pH yang cocok gitu ya. Maksudnya tidak ada indikator dengan trayek pH yang cocok gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa membuat indikator campuran gitu ya. Indikator campuran yang memungkinkan trayek pH-nya itu sesuai dengan pH yang eh, ya yang kita perlukan gitu ya. Misalnya di sini kita bisa membuat eh, indikator campuran antara jingga metil ya atau SM gitu ya, sindur metil dengan bromkis bromkresol green ya. Itu dia bisa berubah warna dari jingga menjadi biru hijau pada pH 4,3. Biasanya ini digunakan dalam ini penentuan eh, protein ya atau secara keldal gitu. Dia menggunakan indikator campuran BCG-MM ya. Belum Castle Green eh, sindur metil. Nah, itu memungkinkan saja eh, apa dibuat indikator campuran gitu kalau emang eh, apa dari indikator-indikator yang ada itu tidak menghasilkan trayek pH yang sesuai dengan pH titik ekuivalen analisis. Itu bisa kita buat sendiri campurannya gitu. Jadi misalnya ini tadi antara SM dengan BCG ya, dengan perbandingan 1:5 itu bisa menghasilkan pH 4,3, terus ini SM dengan Silena cyanola 2:3 perbandingannya itu bisa menghasilkan pH 3,8 gitu. Terus ini bisa MM dengan BCG juga ya bisa menghasilkan pH sekitar 5,1. Nah, ini beberapa contoh perubahan indikator ya. Nah, kemudian eh, hal yang penting atau hal yang perlu kita pelajari dalam analisis titrimetri juga adalah kurva titrasi ya. Jadi terutama mungkin kurva titrasi ini bisa kita gunakan ketika misalnya kita tidak menggunakan indikator ya. Ketika kita tidak menggunakan indikator kan sebenarnya titrasi itu bisa saja kita apa? Kita
pakai menggunakan secara instrumennya ya, menggunakan pH meter gitu ya. Jadi pH-nya kita ukur awalnya berapa, kemudian setelah ada penambahan penitar pH-nya harusnya meningkat gitu ya. Terus kemudian pada saat titik ekivalen harusnya eh, apa pH-nya tertentu gitu ya sesuai dengan sampel dan juga penitarnya. Terus kemudian setelah proses berlebih ya penitarnya harusnya pH-nya kalau misalnya yang berlebihnya itu adalah penitarnya itu basah berarti kan pH-nya semakin meningkat gitu ya. Tapi kalau misalnya penitarnya itu yang kita gunakan itu adalah asam berarti kan harusnya eh, pH-nya itu semakin menurun gitu ya. Nah, jadi kurva titrasi ini menjadi hal yang penting juga sebagai ukuran ya, kapan misalnya terjadi proses titik ekivalen, kapan terjadi kelebihan penitar gitu ya. Nah, kurva titrasi ini menjadi parameter yang bisa kita gunakan juga gitu ya, terutama tadi ketika misalnya eh, indikator tidak ada gitu ya, sehingga titik akhir tidak bisa kita lihat gitu ya. Nah, kita bisa gunakan dengan menggunakan kurva titrasi gitu ya. Jadi kurva titrasi untuk titrasi asam basa ini itu berdasarkan perubahan pH ya. Jadi di mana kurva titrasi ini dapat dibuat gitu ya dengan menghubungkan atau mengkolerasikan ya antara pH dengan volume reaksi yang ditambahkan atau volume penitar ya, volume penitar yang ditambahkan. Nah, dalam membuat kurva titrasi ini ada minimal ya, ada 4 perhitungan yang harus diperhatikan ya. Yang pertama itu adalah pada saat titik awal, jadi belum adanya penambahan penitar gitu ya. Atau kalau di sini contohnya belum ada penambahan basa. Terus yang kedua adalah pH di mana eh, pH di daerah antara ya, itu ketika larutan kelebihan asam gitu ya, atau si sampelnya masih bersifat asam dan juga ada garam yang sudah terbentuk karena ada basanya yang sudah ditambahkan gitu ya. Terus baru yang titik ketiga itu adalah titik pada saat terjadi titik ekivalen ya atau TE gitu ya. Jadi di mana tadi di sini terjadi kesetaraan antara basa dan juga asamnya. Terus baru yang keempat itu adalah titik setelah basa diberikan berlebih ya atau penitar diberikan secara berlebih. Nah, di mana balik lagi untuk dasar perhitungan volumetri ini eh, terutama pada saat titik ekivalen ya, yaitu terjadi tadi kesetimbangan atau kesetaraan antara ekivalensi larutan standar dengan ekivalensi pada larutan sampel ya. Jadi milimol ekivalen atau volume dikali normalitas dari si larutan standar itu sama dengan volume dikali normalitas dari larutan sampel gitu. Jadi ini adalah eh, dasarnya dari sini ya, dasar perhitungan volumetri. Nah, dari sinilah kita bisa kemudian menghitung gitu ya, kadar dari suatu sampel gitu ya. Terus juga bisa kemudian menghitung tadi pH-nya gitu. Nah, di sini eh, misalnya untuk titrasi asam basa berarti mol ekuivalen asam itu sama dengan milimol ekuivalen basa ya terutama pada saat titik ekuivalen gitu ya. Jadi mol ekuivalen basa dan asamnya sama. Jadi harusnya secara teoritis pada saat keadaan ini tercapai gitu ya, reaksi itu harus dihentikan atau titrasi itu harus dihentikan. Nah, tapi sekali lagi pada saat titik ekivalen itu kan tidak terlihat gitu ya
perubahan warna ataupun tadi terbentuknya endapan dan lain sebagainya itu kan tidak terlihat gitu ya. Jadi makanya tadi perlu adanya indikator gitu. Jadi kalau indikator itu adalah eh, digunakan untuk menentukan titik akhir ya, atau titik saat terjadinya perubahan warna indikator. Nah, disinilah terjadi titrasi itu dihentikan. Jadi kalau yang ideal itu harusnya titik akhir itu sama dengan titik ekivalen. Jadi makanya kenapa tadi sebaiknya indikator yang digunakan itu trayek pH-nya itu ada di trayek pH titik ekivalen gitu ya, agar tadi tidak ada miss antara titik ekivalen dan titik akhir gitu. Jadi harus sama. Ini disampaikan bahwa pemilihan indikator ini harus dipilih yang perubahan warna pada pH-nya paling mendekati dengan pH titik ekivalen senyawa garam yang terbentuk gitu. Terus kemudian ini contoh-contoh perhitungannya ya. Misalnya di sini titrasi asam asetat 0,1 dengan 0,1 NaOH itu diperlukan NaOH 10 mili gitu. Jadi eh, kita bisa hitung ya pH pada saat titik ekivalennya gitu. Itu adalah sekitar 8,85 gitu ya pH dari si garam natrium asetatnya gitu ya, yaitu 8,85. Jadi harusnya indikator yang tepat untuk pengukuran ya atau analisis asam asetat dengan NaOH itu adalah PP atau timol blue karena pH-nya 8,85 kan. Tadi kan PP itu sekitar 8 sampai 9,8 gitu ya. Jadi eh, cocok ini apa digunakan sebagai pH untuk pengukuran si asam asetat menggunakan NaOH. Nah, kemudian eh, ini adalah jenis-jenis titrasi asam basa ya. Jadi ini dibedakan berdasarkan tadi jenis asamnya, ada asam kuat dengan basa kuat, terus asam kuat dengan basa lemah, basa kuat dengan asam lemah, atau asam kuat dengan garam dari asam lemah ya, dan basa kuat dari garam dari basa lemah. Nah, contohnya untuk asam kuat dengan basa kuat, saya NaOH dengan HCl gitu ya. Jadi kita bisa lihat kurva titrasinya itu pada saat titik ekivalen itu tepat di 7 gitu. Nah, ini misalnya contohnya ya, contoh dalam membuat kurva titrasinya untuk yang asam kuat dengan basa kuat. Misalnya tadi titrasi antara 10 mili HCl 0,1 N dengan 0,1 N NaOH ya. Pada saat sebelum penambahan NaOH, ya berarti pH dari HCl itu ya kita bisa langsung hitung ya berdasarkan min log H plus ya. Jadi pH-nya 1, terus setelah penambahan NaOH misalnya di sini sebelum terjadi titik ekivalen ya, misalnya kita tambahkan NaOH-nya 5 mili, berarti kan HCl-nya itu tetap 1 milimol ya. NaOH-nya, HCl-nya itu kan 10 mili tadi dengan konsentrasinya 0,1 N, jadi sama dengan 1 milimol ekivalen sama dengan 1 milimol. Sedangkan NaOH-nya itu baru ditambahkan 5 mili dikali konsentrasinya 0,1 N atau 0,5 milimol ekivalen, itu sama dengan 0,5 milimol gitu ya. Nah, di sini kan si NaOH ini sudah semuanya berarti bereaksi ya dengan HCl gitu ya. Jadi eh, sudah tidak ada sisa NaOH. Nah, yang bersisa itu berarti kan HCl karena dia jumlahnya lebih banyak ya 1 milimol gitu ya. Jadi 1 milimol dikurangi 0,5 milimol
sisa HCl-nya itu 0,5 dibagi volumenya itu adalah 15 ya, 10 mili dari HCl dan 5 mili dari NaOH gitu ya. Jadi volume total larutannya itu adalah 15 mili. Nah, ini apa dihasilkan ya konsentrasinya itu 0,033 M. Jadi pH larutan sebelum terjadi titik ekuivalen itu adalah min log 0,033 M atau 1,5 gitu. Nah, kemudian pada saat titik ekuivalen, karena yang terbentuk itu adalah NaCl yang bersifat netral gitu ya. Nah, di sini kita tidak perlu eh, menghitung ya, berarti pH-nya ya langsung pH netral yaitu pH sama dengan 7. Nah, ini penjelasannya ya, tadi kenapa pakai menggunakan indikatornya PP gitu. Terus kemudian pH pada saat setelah kelebihan NaOH, misalnya NaOH yang ditambahkan itu adalah 11 mili. Jadi di sini HCl-nya itu berarti kan sudah semuanya bereaksi ya, karena pada saat titik ekuivalen tadi semuanya sudah berubah menjadi NaCl gitu. Yang berlebih itu hanya si NaOH karena penitarnya gitu ya. Dia berlebih di mana si kelebihan NaOH ini bisa kita hitung sebagai milimol ekuivalen NaOH ya. Jadi ditambahkan 11 mili dikali eh, apa? Dikali normalitasnya 0,1 N gitu. Terus HCl-nya itu kan yang ada di Erlenmeyer itu 10 mili ya dikali 0,1 N juga. Jadi didapatlah 11 milimol ekuivalen ya dikurangi 10 milimol ekuivalen. Jadi eh, didapat di sini 11 ini bukan 11 ini berarti 1,1 ini 1 gitu ya. 1,1 dikurangi 1 berarti 0,1 milimol ekuivalen dibagi jumlah totalnya itu 10 mili dari HCl dan 11 mili dari NaOH yaitu 21 mili. Jadi NaOH sisanya itu adalah 0,005 M. Kita bisa hitung pOH-nya sebesar 2,3 dan pH-nya itu adalah 11,7. Sehingga tadi didapatkan apa kurvanya sebagai berikut. Dimulai awalnya 1 gitu ya, kemudian naik jadi 1,5, kemudian pada saat titik ekuivalen menjadi 7, kemudian setelah titik ekuivalen menjadi 11,7. Nah, kemudian yang kedua adalah titrasi asam kuat dan basa lemah. Misalnya Ca dengan NH4OH. Nah, di sini eh, kurva titrasinya kira-kira seperti ini ya. Jadi pH-nya itu ada di pH pH titik ekuivalennya ya. Itu ada di pH di sini di bawah 7 yaitu sekitar 4,75 karena tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya. Jadi ini kan menghasilkan titrasi asam kuat dengan basa lemah ini menghasilkan garam NH4Cl gitu ya. Di mana dia mengalami hidrolisis sebagian ya, eh, mengalami hidrolisis sebagian dan menghasilkan ion H+ ya, yang menyebabkan pH titik ekuivalennya itu adalah di pH asam gitu ya, atau sekitar 4,75. Nah, kemudian ada titrasi asam lemah dengan basa kuat. Ini eh, apa? Ini contohnya misalnya asam asetat dengan NaOH ya. Jadi menghasilkan garam natrium natrium asetat yang dimana ini juga sama mengalami proses hidrolisis gitu ya. Jadi dia menghasilkan ion OH- yang menyebabkan nanti pH di saat
titik ekivalennya itu menjadi basa ya. Nih, itu sekitar 8,85. Ini pada saat titik ekivalen. Ini contoh perhitungannya ya untuk membuat kurva titrasi. Di sini disampaikan misalnya pada reaksi antara asam asetat dengan NaOH, reaksinya seperti ini. Terus sebelum penambahan NaOH berarti pH-nya hanya berasal dari asam asetat. Nah, asam asetat ini asam lemah, jadi harus ada nilai Ka. Jadi untuk konsentrasi H plusnya itu akar dari Ka dikali molaritas dari HCl-nya ya. Jadi didapat dari molaritas dari asam asetat ya atau konsentrasi asam asetat didapat H plusnya 10 pangkat min 3 atau pH-nya itu sama dengan 3. Terus kemudian untuk pH sebelum titik ekivalen di sini misalnya ada penambahan NaOH-nya 5 mili ya. Nah, di sini kita bisa hitung eh, di sini terjadi larutan buffer ya. Karena di sini awalnya si sama asetat milimolnya itu 1 milimol, NaOH-nya itu 5 dikali 0,1, 0,5 milimol ya. Jadi si NaOH-nya itu habis bereaksi sedangkan asam asetatnya itu masih ada sisa gitu ya. Terus kemudian juga terbentuk garam asetat ya, natrium asetat yang dimana si natrium asetat dengan asam asetat ini membentuk buffer gitu ya. Karena di sini ada masing-masing ada sisa natrium asetatnya 0,5 milimol, terus kemudian asam asetatnya juga sama 0,5 milimol gitu. Sehingga di sini untuk menghitung pH-nya itu kita menggunakan perhitungan pH untuk larutan buffer tadi seperti yang sudah disampaikan gitu ya. Itu pKa ditambah log konsentrasi garam per konsentrasi asam sisa. Jadi pKa-nya itu untuk asam asetat kan 5 ya atau Ka-nya itu 10 pangkat min 5 gitu ya. Jadi 5 konsentrasi garamnya 0,5 milimol, konsentrasi asam sisanya 0,5. Di ini 1 ya. Eh, apa ini 1 jadi 0 ya. Log 1 kan 0 jadi pH-nya itu 5. Sedangkan pada saat titik ekivalen di sini sudah tidak ada lagi larutan buffer karena si asam asetatnya sudah habis bereaksi dengan NaOH gitu ya. Yang ada itu hanya garamnya, garam dari natrium asetat ya. Nah, untuk menghitung pH dari garam natrium asetat itu berdasarkan garam tadi ya, garam hidrolisis gitu ya. Itu di mana setengah pKw ditambah pKa ditambah log konsentrasi garam. pKa-nya tadi 5, terus log konsentrasi garamnya eh, itu kan karena sama-sama 10 ya, 10 mili ya. 10 mili dikali 0,1 N. Jadi milimolnya itu adalah 1 milimol ya. Dibagi 20 mili karena 10 mili dari NaOH, 10 mili dari asam asetat. Jadi 0,05 milimol. Jadi didapat pH garamnya itu adalah 8,85 pada saat terjadi titik ekivalen ya. Jadi pH-nya itu basa ya karena tadi ini kita mereaksikan asam lemah dengan basa kuat menghasilkan garam yang bisa mengalami hidrolisis ya, menghasilkan OH- sehingga pH-nya itu di atas 7 atau pH basa. Nah, sedangkan setelah eh, penambahan basa secara berlebih gitu ya, ini kita bisa menghitung pH-nya berdasarkan konsentrasi OH- atau konsentrasi si NaOH yang masih berlebih ya. Jadi misalnya kita penambahan NaOH-nya itu 11 mili dikali 0,1 N, terus dikurangi ini 10 milinya itu
dari HCl ya dikali 0,1 dibagi volume totalnya itu 10 mili HCl ditambah 11 mili basa ya. Jadi 21 gitu ya. Didapat konsentrasi OH-nya itu 4,8 kali 10 pangkat min 3 M atau pOH-nya 2,32 dan pH-nya adalah 11,68. Nah, yang keempat adalah titrasi asam kuat dengan garam dari asam lemah, misalnya HCl dengan NH4BO2 ya. Terus yang kelima adalah titrasi basa kuat dengan garam dari basa lemah, misalnya NaOH dengan garam amonium asetat ya, menghasilkan natrium asetat dan ini NH4OH ya harusnya. Terus kemudian ini proses netralisasi campuran asam atau campuran basa. Terutama misalnya di sini ketika melibatkan lebih dari satu asam atau basa pada saat titik ekivalen berlaku. Misalnya di sini terjadi proses titrasi gitu ya, atau reaksi antara kalsium hidroksida 0,1 M yang harus ditambahkan untuk menetralkan campuran 10 mili 0,1 N HCl dan 15 mili 0,2 M H2SO4. Jadi berapa gitu ya volume basa yang diperlukan. Dimana tadi kan harus menetralkan dua asam sekaligus ya. Berapa sih kalsium hidroksida yang harus diperlukan. Jadi HCl-nya tadi 10 mili dengan konsentrasi 0,1 M, H2SO4-nya 15 mili dengan konsentrasi 0,2 M atau 0,4 N ya. Dan kalsium hidroksidanya itu 0,1 M atau 0,2 M. Nah, cara mencarinya tadi berdasarkan rumus ini. Jadi jumlah volume asam dikali normalitas asam ya. Sama dengan jumlah volume basa dikali normalitas basa gitu. Jadi di sini karena yang ada dua itu asamnya berarti milimol ekivalen asamnya yang dijumlahkan gitu ya sama dengan volume milimol ekivalen basanya. Jadi di sini volume HCl-nya itu 10 dikali 0,1 ditambah 15 dikali 0,4 gitu ya. Dibagi eh, dibagi 0,2 N dari si normalitas CaOH dua kalinya gitu ya sehingga didapatkan volume basa yang diperlukan untuk menetralkan campuran HCl dengan H2SO4 itu sebesar 3,5 mili. Nah, kemudian ini contoh-contoh soalnya ya. Ini contoh-contoh soalnya mungkin bisa dipelajari sendiri. Ini dari contoh-contoh soal ini mungkin nanti juga ada yang keluar ya di ujian, jadi mohon dipelajari. Ini titrasi banyak asam, ya sebenarnya sama aja ya. Nanti mungkin bisa dipelajari juga. Ya, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Enggak ada yang mau ditanyakan.